Manchester United, melalui Christopher Vival, dikabarkan telah menghubungi klub La Liga, Villarreal, untuk mendaftarkan minat mereka pada Alex Baena. Pemain berusia 23 tahun itu tampil gemilang selama musim ini, mencetak 6 gol dan mencatatkan 8 assist dalam 27 penampilan di La Liga. Dan saat ini ada banyak spekulasi seputar masa depannya. Menurut jurnalis Eduardo Burgos, Man United tertarik mendapatkan Baena, yang merupakan lulusan Akademi Villarreal sebelum melakoni debut di tim utama pada tahun 2020. Baena telah mencetak 25 gol dan mencatatkan 38 assist dalam 143 penampilan untuk Villarreal di semua kompetisi, sementara ia telah mencetak 2 gol dalam 9 pertandingan untuk Spanyol, termasuk 2 penampilan di Euro 2024. Penyerang tersebut telah beroperasi di sisi kiri untuk Villarreal musim ini. Dipahami bahwa ia dipandang oleh Ruben Amorim sebagai pemain yang mampu tampil sebagai pemain nomor 10 di sisi kiri. Baena memiliki klausul pelepasan sebesar 51 juta pound dalam kontraknya, tetapi ada klaim bahwa tawaran di kisaran 38,5 juta pound kemungkinan akan diterima, bahkan jika Villarreal mengamankan tiket Liga Champions untuk musim depan. Baena telah menunjukkan kelasnya di La Liga musim ini, dan bahkan jika ia tidak dianggap sebagai starter di Old Trafford, ia akan menjadi opsi rotasi yang brilian bagi Setan Merah. Bintang Wolves, Matheus Cunha, telah menjadi salah satu gelandang serang terbaik di Liga Primer musim ini, dan muncul kabar bahwa Setan Merah memimpin perlombaan untuk merekrutnya. Cunha cocok dengan formasi Amorim dan ia akan menjadi peningkatan pada opsi MU saat ini. Ia akan menelan biaya sekitar 62,5 juta pound karena ada klausul pelepasan dalam kontraknya dengan Wolves. Laporan terbaru dari jurnalis Gol Brazil mengklaim United telah mencapai kesepakatan dengan Wolves untuk Cunha. Laporan tersebut mengklaim MU akan membayar biaya pemutusan kontrak Cunha untuk merekrutnya musim panas ini. Arsenal dan Nottingham Forest sama-sama menunjukkan minat kepada pemain tersebut, tetapi United telah mengambil beberapa langkah di depan mereka dan memutuskan untuk melakukan langkah besar bagi pemain Brasil tersebut. Negosiasi sudah selesai dan kontrak harus diselesaikan pada akhir musim kompetisi Eropa, bahkan sebelum jendela transfer dibuka. Selain Cunha, Manchester United juga mengambil langkah awal untuk mengupayakan kesepakatan dengan kiper Preston North End, Freddie Woodman, dengan status bebas transfer, menurut jurnalis PT O'Rourke. Kontrak Woodman, 28 tahun, di Preston akan berakhir pada bulan Juni, dan United siap menawarkan kontrak kepada mantan pemain internasional Inggris U21 itu ke Old Trafford. Setan Merah telah menargetkan Woodman untuk menjadi kiper pilihan ketiga mereka, menggantikan Tom Heaton yang akan meninggalkan Old Trafford musim panas ini. Woodman, yang merupakan lulusan Newcastle, akan memberikan dorongan yang sangat dibutuhkan bagi kuota pemain lokal Man United. Manchester United mendekati penyerang Crystal Palace, Jean-Philippe Mateta, untuk potensi transfer musim panas. Rencana untuk memperkuat lini serang United tampaknya berjalan dengan baik, dengan tim perekrutan klub dipahami tengah mengikuti beberapa target. Setelah Matheus Cunha dari Wolverhampton Wanderers, striker Ipswich Town, Liam Delap, telah muncul sebagai opsi prioritas klub untuk memperkuat posisi penyerang. Namun, ia bukan satu-satunya pemain nomor 9 yang dilirik. Mateta adalah target berikutnya United. Kontak awal telah dilakukan dengan penyerang Prancis tersebut yang menikmati tahun 2025 yang produktif di London Selatan. Pemain berusia 27 tahun itu mencetak gol gemilang dalam hasil imbang 2-2 melawan Arsenal pada hari Rabu untuk menambah koleksi golnya di Liga Primer menjadi 14. Ia telah terlibat dalam 20 gol di semua kompetisi.
United telah membuka pembicaraan dengan Palace untuk menjajaki kemungkinan merekrut pemain andalan mereka. Tampaknya setan merah mengincar Mateta, terutama karena Rasmus Højlund diincar 3 klub Eropa. Amorim tidak ingin hanya memiliki satu striker senior di timnya. Pemain depan setinggi 6 kaki 4 inci itu dengan cemerlang memanfaatkan tubuhnya untuk menahan bola. Pada saat yang sama, ia selalu bergerak dan dapat menjadi pilihan impian bagi Bruno Fernandes yang secara konsisten mencoba menemukan pemain depan di posisi berbahaya segera setelah ia menerima bola. Bayern Munich maupun Juventus juga mengikuti bintang Palace tersebut, dengan yang pertama melihatnya sebagai pengganti potensial Harry Kane. Saat Liverpool bersiap mengangkat gelar Liga Inggris ke-20, mereka melakukan lebih dari sekadar menyamai rekor domestik Manchester United yang sudah lama ada. Mereka menghidupkan kembali persaingan yang didasari ambisi, kebanggaan, dan obsesi bersama terhadap supremasi. Ketika Sir Alex Ferguson dengan terkenal mengatakan dalam autobiografinya tahun 2013 bahwa, pada tahun 2000 saya melihat Liverpool, dan tahu tidak ada jalan kembali yang mudah bagi mereka, dia berbicara dengan angkuhnya. Seorang pria yang warisannya ditulis dengan perak dan disegel dengan kesuksesan. Kutipan yang sama menggarisbawahi betapa mustahilnya pemulihan Liverpool dulu. Sumpah Ferguson yang terkenal untuk menjatuhkan Liverpool dari tempat bertengger mereka yang terkutuk, menjadi penentu kekuasaannya di United. Pada saat ia pensiun pada tahun 2013, timnya unggul atas Liverpool dengan 20 gelar berbanding 18, dan persaingan itu terasa lebih seperti babak yang sudah ditutup daripada pertandingan langsung. Kemenangan Liverpool di Liga Champions pada tahun 2005 tidak dapat menggoyahkan dominasi United di liga domestik. Bahkan di bawah manajer yang menjanjikan seperti Rafa Benitez atau Brendan Rodgers, Liverpool tidak pernah mempertahankan momentum di Liga Primer. Ada simetri yang mencolok antara kemunduran Liverpool pasca 1990 dan perjuangan United sendiri sejak 2013. Kekaisaran yang dulunya mulus runtuh di bawah kepemimpinan yang buruk, skuad yang menua, dan kenyamanan palsu dari superioritas yang diasumsikan. Seperti yang dicatat The Athletic, Ferguson bahkan pernah mengamati bagaimana semakin lama hal itu berlangsung, semakin sulit jadinya merujuk pada paceklik gelar Liverpool. Sentimen ini kini digaungkan oleh para pendukung United hari ini. Dari ruang ganti hingga ruang rapat, kedua klub diingatkan bahwa sejarah tidak memberikan jaminan. Yang mungkin paling menarik tentang kesuksesan terbaru Liverpool adalah kurangnya obsesi untuk menyalip United. Pasukan Slot, tidak seperti pasukan Ferguson, tidak memiliki dendam vokal. Tidak ada kesan yang jelas bahwa menyingkirkan United dari tempat bertengger mereka merupakan kekuatan pendorong bagi skuad ini. Neil Atkinson dari The Anfield Rap mencerminkan hal ini, yang menunjukkan bahwa persaingan tidak terlalu penting daripada berbagi kesuksesan dengan para penggemar yang tidak berhasil pada tahun 2020 karena pandemi. Tetap saja, menyamai tolok ukur 20 gelar menggeser narasi. Jumlah trofi selalu menjadi medan pertempuran. Bahkan perselisihan tentang apa yang merupakan gelar utama. 6 Piala Liga Champions Liverpool versus 13 Piala FA dan 21 Community Shields milik United adalah argumen tentang warisan. Bagi Liverpool, gelar ke-20 mungkin menjadi hak untuk membanggakan, tetapi kepuasan sejati datang dari perjalanan kembali ke relevansi. Bagi United, rasa sakit itu nyata. Ini adalah rekor yang seharusnya bertahan. Melihat Liverpool menyamainya, sekarang cermin memantulkan kembali kegagalan mereka sendiri, penyimpangan mereka sendiri. Namun mungkin itu juga dorongan yang dibutuhkan United untuk bangun dari tidur panjang mereka selama 1 dekade. Apakah musim ini berakhir dengan kedua klub meraih 68 trofi utama? Atau dengan Liverpool yang unggul lagi,
jelas bahwa persaingan The Reds masih jauh dari selesai. Angka-angkanya mungkin ketat, tetapi emosi, warisan, dan identitas membuat persaingan ini abadi.